Sudah besar nanti, jadi anak yang sukses Yole, bisa membanggakan orang tua. Kalau sudah besar nanti, jadi anak yang sukses Yole, bisa membanggakan orang tua. Kalau sudah besar nanti, jadi anak yang sukses Yole, bisa membanggakan orang tua. Kalau sudah besar nanti, jadi anak. Wih, lagi ngapain nih? Wah, terus sopo? Dari mana? Dari rumah. Gabut mau ngapain? Wah, ya udahlah sini aja. Yo, aku ya bingung sih mau ngapain. Kemana semalaman? Tak cari-cari kok nggak ada yuk. Oh, tadi malam itu nganter nih buat kondangan. Emang ada apa? Padahal mau tanya lucu-lucuan loh. Lucu-lucuan apa? Biasalah. Minum. Ya, gitulah. Semalam kan, Mas Diki dapat rezeki. Yang aku desa minum sama dia. Ya aku ikutlah. Oh, enak. Emang minum gituan enak? Ngawur mau ini, ya enak lah. Mau coba nggak? Coba apa? Ya minum lah. Enggak lah, kamu aja. Nanti tubuhmu pasti akan melayang, nge-fly. Enggak, kamu aja lah. Nggak percaya itu. Mau nggak? Enggak. Angel. Ya wis. Penawaran terakhir nih, mau nggak? Ngeles, mikir. Laki lo, cemen ini lo. Mati jemi lo. Iya ya. Nah, gitu kan bagus. Bagus. Ya wis, kamu tunggu sini yo. Tak ambil minum. Oke. Hei. Nih. Cobalah. Pasti ketagihan mau. Untuk temanku Rimba. Udahlah, minum aja. Tapi ini beneran aman. Aman Ustaz. Coba dulu. Wah, mantep toh? Lagi lah. Nyanyi enak nih. Nyanyi apa? Lawang nggak bawa gitar, diem sini tampilin gitar, oke?
Yo, nyanyi yo. Nyanyi apa? Mendung tanpa udan. Langsung rap lah. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan. Wih, ini lagi nih. Wah, ketagihan. Dikit. Alah. Kemarin saya nggak mau. Tenang aja. Ini aku yang beli. Sombong. Iya dong. Ya dong, ya dong. Nih, Kurang nendang kalau cuma minum. ya terus apaan? Oke. Aku punya barang yang lebih lucu lagi. Lebih fly. Hai. Apa? Wes. Diam. Apaan tuh? Wes. Udah lah. Nanti cobain. Mbak. Hidungmu. Melayang toh? Hah? Rimba. Isaplah. Yo.
Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah ya Allah. Panjenengan sukani umur ingkang panjang damel kula lan keluarga kula sedanten ya Allah. Panjenengan tunjukaken dalan ingkang sae damel kula lan keluarga kula ya Allah. Mugi kula lan keluarga kula selamat donya lan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Halo bro, ada barang nggak? Iya cepet kirim ke rumah ya. Iya tenang aja, gue bayar. Gue lagi nggak megang uang. Hah? Ya udah, lu bawa motor gua itu buat bayar gimana? Oke. Segera ya.
Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi tentang kehidupan ini ya Tuhan. Halo bro, udah di depan. Oke, gua ke situ. Polisi, tangkap saya Pak. Saya seorang pengguna dan pengedar narkoba. Tangkap saya Pak Polisi. Saya yakin ini jalan yang terbaik buat saya, Pak.
Rimba, Bu. Maafin Rimba. Maafin Rimba, Bu. Maafin Rimba. Maafin Rimba, Bu. Maafin Rimba. Maafin Rimba. Maafin Rimba, Bu. Narkoba bukanlah hal yang asing buat kita. Narkoba itu menjadi isu yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Selalu ada cerita di balik jeratan kasus narkoba kepada korban-korbannya. Korban di sini tidak hanya bicara soal penggunanya, tapi korban juga bicara tentang keluarga dari korban. Hari ini sudah hadir seorang keluarga, ya, orang tua dari pengguna narkoba yang akan membagikan kepada kita ya pengalamannya berkaitan dengan kasus narkoba yang dialami oleh anaknya. Ya, apa kabar, Pak? Ya. Alhamdulillah baik, Mbak. Semoga dalam keadaan baik ya. Ya, terima kasih. Baik. Amin. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk hadir dan membagi-bagi kita pengalamannya. Ya, cerita dari Bapak akan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Ya. Baik, mungkin bisa diceritakan ya kapan pertama kali Bapak mengetahui bahwa anak Bapak ini menggunakan narkoba? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini mau berbagi cerita bagaimana susah dan kecewanya menjadi orang tua yang mengetahui bagaimana anaknya menjadi korban kejahatan narkoba. Terus terang memang sangat memukul mental kami sebagai orang tua, ya. Yang mana mengetahui anaknya memakai narkoba. Dalam hal ini saya sebagai orang tua, karena saya itu orang tua masih anak saya itu masih remaja, jadi nggak begitu detail mengikuti bagaimana dia bergaul di luar, dengan siapa saja dia bergaul di luar. Dan saya sebenarnya sebelum saya itu mengetahui secara pasti itu, saya udah merasa dari saya dan juga istri saya itu bagaimana perilaku anak saya itu kok ada perubahan tidak sewajarnya. Sebenarnya saya merasa. Cuman secara pasti itu setelah tertangkapnya anak saya sama pihak yang berwajib itu. Jadi antara percaya dan tidak percaya, tapi real itu di depan mata saya, ternyata anak saya mengalami keadaan yang demikian. Itu sudah keadaan di posisi sama yang berwajib gitu, kepolisian gitu, Mbak. Jadi berapa waktu itu semenjak dia itu remaja sampai hari hanya itu saya mengetahui bahwa dia itu pemakai, ya dari pihak yang berwajib itu baru tahu kalau oh iya ternyata anak saya seperti itu. Dan itu sudah terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sudah 1,5 tahun berarti Iya, memakai narkoba. Kemungkinan kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Tapi kalau untuk yang maaf ya, ini bisa langsung jenisnya nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pemakai sabu itu sepertinya 4 bulan 3 bulan sebelum tertangkap. Berarti sempat menggunakan jenis yang lain, Pak, sebelumnya?
Ya kemungkinan bisa juga. Soalnya saya tanya itu lingkungannya seperti itu setelah saya tanya dari anak secara intens gitu. Baik, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan Bapak akhirnya tahu gitu, mencurigai gitu ya, kalau anak Anda itu sebagai seorang pengguna itu dari melihat perilakunya yang berubah. Mungkin bisa diceritakan perilaku seperti apa yang Bapak amati itu yang berubah. Ya, kalau yang saya amati itu perilaku pengguna narkoba yang udah kecanduan narkoba itu nggak seperti remaja-remaja yang lain. Jadi kalau dinasihati dia agak melawan. Terus pola hidupnya harusnya dia istirahat, dia masih aktivitas lah gitu ya Mbak ya. Memang sebenarnya kecurigaan itu udah terlihat, sebelumnya udah terlihat, memang sudah terlihat. Cuman saya bicara sama istri saya, ya nggak mungkin lah, yang baik-baik saja kan, kita orang tua kan yang berprasangka yang baik-baik saja ke anaknya gitu. Jadi perilakunya seperti itu. Sebenarnya secara individu antara anak saya ke orang tua itu sopan santunnya baik sekali. Sopan santunnya ke orang tua itu baik sekali. Dia bisa menempatkan di mana orang tua, di mana anak itu dalam lingkungan keluarga baik sekali. Komunikasinya baik. Tapi nggak tahu bisa kecolongan seperti ini saya kurang ini. Demikian. Anak sempat cerita ndak alasan dia kenapa kok menggunakan narkoba? Karena kan kalau yang kita tahu bersama ya, alasan orang menggunakan narkoba itu banyak. Bisa karena alasan keluarga yang kurang baik, alasan pergaulan atau gaya hidup gitu ya, atau alasan lainnya yang mendasari kenapa seseorang bisa terjerumus dalam narkoba. Nah, kalau yang Bapak ketahui tentang anak Bapak ini, kira-kira alasannya karena apa? Oh iya, baik. Secara dominan sepertinya anak saya itu terpengaruh pergaulan. Jadi memang pergaulan lingkungan kami, lingkungan masyarakat kami, remaja-remaja dia, maaf ya, banyak sepertinya ada banyak yang menggunakan narkoba demikian. Lingkungan sangat dominan ke perilaku juga, tindakan anak itu seperti apa itu sangat berpengaruh. Apalagi remaja itu kadang kalau dinasihati orang tua kan nomor 2. Justru yang utamakan kan teman, kawan gitu. Dianggapnya ya itu aku seperti ini, pahlawan teman-temanku, aku seperti ini, jati dirinya belum ketemu gitu. Sepertinya seperti itu, Bu. Berarti lingkungan pergaulan ya, faktor pergaulan yang menjadi alasan atau penyebab utama dalam untuk kasus anak saya, betul. Ya, betul. Baik, lalu kalau efek bicara narkoba kan pasti ada efeknya. Ya, yang terjadi di anak Bapak, kira-kira efeknya apa di kesehatannya, mentalnya seperti apa? Kalau khusus anak saya itu banyak berpikir kurang action. Iya, banyak berpikir, orang saya amati dia cuman berpikir. Banyak diam kayak ngelamun, kayak mau berpikir apa gitu. Padahal banyak yang perlu dikerjakan, entah ini bantu orang tua apalah, nyapu lah, bersih-bersih halaman lah, nyiramin apa gitu kan banyak ya. Tapi dianya banyak melamun kayaknya. Jadi banyak berpikir kurang action gitu, kurang gerak lah kayaknya. Seperti itu. Penurunan kemampuan dia dalam berpikir. Iya, gitu, betul, Pak, ya? betul. Baik. Betul. Lalu berarti Bapak mengetahui anak Bapak ini pengguna narkoba setelah anak ditangkap polisi. Iya. Ya, sebelumnya nggak tahu sama sekali ya. Iya. Okay. Ada perasaan sebagai orang tua kan. Betul, feeling gitu ya, Pak ya. Iya, seperti itu. Tapi setelah realnya seperti ini, itu pun masih belum percaya sih, Mbak. Masa sih, Pak?
Anak saya nggak mungkin lah seperti ini. Iya. Loh itu kan menurut penglihatan Bapak, tapi faktanya seperti ini. Dari pihak yang berjawab begitu bilang ke saya seperti itu. Ya udah, orang tua jadi nangis gak karuan antara percaya dan tidak gitu, Bu. Gitu. Iya. Jadi reaksi pertama yang muncul itu adalah nangis, Pak. Iya. Nangis. Iya. Nangis kayak meledak tangisnya itu, antara kayak peluapan emosinya itu benar-benar kayak meledak. Bener itu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hancurnya hati orang tua itu. Bagaimana anak yang jadi harapan ternyata seperti ini, begitu. Iya, pasti ada kekecewaan yang Iya. dirasakan Pasti, orang tua. iya. Pasti. Lalu apa yang Bapak katakan pada anak Bapak waktu itu? Setelah bertemu tuh. Ditangkap ya. Apa perlu saya bicarakan di sini alur ketemunya saya dengan anak saya? Oh, boleh kalau Bapak tidak Baik. keberatan. Baiklah, saya bertemu dengan anak saya yang itu tiga hari baru bertemu. Jadi sebelum saya itu ketemu di tahanan di kantor polisi itu 3 hari saya bingung mencari kemana dan di mana anak saya. Jadi nomor telepon teman-temannya saya hubungi semua, nggak ada yang tahu di mana dia. Ini itu biasanya sama si ini saya hubungin, nggak tahu Pak, di mana dia, nggak tahu. Udah orang tua kan kita tunggu besok. Ke saudara-saudara yang jauh juga, yang jauh-jauh juga, yang di perantauan atau yang di daerah luar gitu, saya hubungin juga nggak ada yang tahu. Loh kok malah nanya ke sini, katanya begitu. Seperti itu. Terus udah itu nyari ke teman yang lebih dewasa. Saya dapat informasi bahwa anak saya tertangkap. Saya langsung lari ke Polres. Mencari, apa benar Pak atas nama ini tertangkap dan orang tua sampai 3 kali 24 jam nggak ada pemberitahuan. Loh, apa iya Bu? Iya, ini makanya saya mencari sampai sini ada informasi kalau anak saya tertangkap kena narkoba, kasus narkoba gitu. Ya, ternyata surat pemberitahuan ke orang tua itu mungkin ada pergantian petugas atau bagaimana, agak terlambat pemberitahuannya. Begitu, Bu. Lalu kondisi anak Bapak sekarang berarti direhabilitasi ya Pak? Ya, untuk sekarang alhamdulillah sudah direhab. Jadi pemulihan mental juga, pemulihan bagaimana menyikapi dan berani menolak untuk tidak mengatakan tidak dengan drug atau narkoba itu. Juga bagaimana kita berteman begitu. Bisa memilih dan memilah begitu. Oke. Lalu setelah peristiwa tertangkapnya anak Bapak karena narkoba, Ya. kira-kira dampak yang paling terasa apa Pak setelah peristiwa itu? Dampak orang tua? Ya, ke Bapak dan istri atau ke keluarga. Dampak yang dirasakan apa? Baik, sudah pasti kalau mengalami hal seperti ini, anak menjadi korban kebiadaban narkoba itu sungguh memukul itu, Bu. Jadi tanggapan tetangga, tanggapan saudara juga pasti ada perbedaan dari sebelumnya yang belum tahu kalau anaknya terjerat dengan narkoba, itu pasti. Apalagi di lingkungan saya kan lingkungan agamis, jadi antara percaya dan tidak, masa anaknya bapak ini kena ini. Di samping itu kan ada informasi yang nggak sepasnya, misalnya anak saya pemakai, ada kabar anak saya pengedar. Nah, berarti hanya pemakai aja. Iya, betul. Bukan pengedar ya. Bukan. Anak saya positif pemakai. Oke. Gitu. Jadi hal yang paling tidak mengenakan itu dari orang-orang adalah apa, Pak? Penilaian keluarga saya. Penilaian. Iya.
penilaian keluarga saya dari saudara-saudara saya kayaknya sudah menilai bahwa keluarga saya itu ya keluarga begitulah. Penilaian saudara, teman-teman juga antara percaya dan tidak menilainya ya negatif, banyak yang negatif gitu Bu. Banyak yang negatif ya. Apa mungkin seperti apa bentuknya? Apakah ngomong langsung ke keluarga atau lebih, kan kadang yang paling menyakitkan itu ngomong di belakang ya Pak ya? Iya. Ya, apakah itu dirasakan juga oleh Bapak dan keluarga? Pasti saya merasakan sekali. Dia yang di belakang kasakusuk membicarakan tentang anak saya itu pasti. Kalau secara bertanya langsung itu cuma yang dekat. Maaf karena saya dari Jawa asli ya, paling putrane piye kabare. Saiki kok iso ceritane ngono iki, lara-larae kepiye begitu kan. Ya saya ceritakan apa adanya, bahkan dia itu korban. Kalau korban narkoba itu saya berpikir bukan kejahatan, justru korban narkoba itu harus dirangkul, harus dinasihati seperti ini, seperti jangan dijauhin bule, saya bilang gitu. Ya entah diterima secara nalar apa tidak, yang penting saya sudah mengutarakan apa yang semestinya, begitu Bu. Lalu kira-kira apa usaha dari Bapak dan keluarga untuk melewati, ya kalau mau dikatakan kan ini seperti badai kehidupan ya, cobaan ya. Ya, bagaimana Bapak dan keluarga itu tetap survive ya, menghadapi dampak dari jeratan narkoba ini terhadap anak Bapak. Baik. Kalau untuk survive-nya untuk menghadapi kenyataan seperti ini, yang pertama saya punya Tuhan, saya punya Allah yang maha segala-galanya. Semua ini pasti ada hikmahnya, semua ini pasti ada pelajaran di balik itu. Ya untuk menguatkan mental kami sebagai orang tua, ya cari edukasi atau pengalaman ke orang yang lebih mengerti secara spiritual maupun secara kesehatan lah dalam ini edukasi seperti ini. Mas piye carane aku dadi wong tua yang anakku ngene iki, otomatis kan shock kan, ibu juga shock. Sampai sakit juga. Oh, Ibu sempat sakit? Sakit juga Bu. Sangat menyakitkan sekali. Bahkan bukan hanya material kan, material, mental juga. Itu kan kalau kebiadaban narkoba itu setelah raganya nanti nyawanya pasti. Harta bendanya, nyawanya itu pasti. Entah lambat, entah cepat itu pasti. Seperti itu. Lalu ini proses rehabilitasi di panti ini sudah sampai mana Pak tahapnya? Oh iya, anak saya rehab di Solo Baru, di Sober Solo Baru itu sudah 3 bulan lebih, 4 bulan lah, 4 bulan 5 bulan kayaknya Bu. Jadi sudah mencapai fase hampir akhir. Kemana hasilnya juga bagus. Mental anak saya juga sudah lumayan pulih, sudah percaya diri, sudah bisa komunikasi secara normal, sudah mau berkarya lagi. Semuanya ratingnya bagus, nilainya bagus, cuman perlu dibenahin masalah actionnya ya, ini kan kurang. Seperti apa ini Pak? Ya, geraknya yang positif. Kita berteman dengan yang orang-orang yang baik-baik. Kita berkarya yang baik-baik. Jadi jangan berteman dengan yang sebenarnya kalau kita melihat anak itu sudah kelihatan dia bergaul dengan siapa itu sebenarnya sudah kelihatan itu Mbak. Cuman antara percaya dan tidak, apa iya apa ora begitu. Seperti itu.
Menurut Bapak sebagai orang tua, gitu ya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tua untuk mencegah anak ini tidak terjerat di kasus narkoba? Kasih sayang, Mbak. Kasih sayang, jangan diberi tekanan. Saya sudah mengoreksi diri saya pribadi sebagai orang tua. Mungkin terlalu saya kasih kebebasan soal keuangan, soal bergaul. Itu kesalahan saya di situ. Terus saya sebagai orang tua jangan menekan, kamu harus jadi seperti ini, Nak. Kamu harapan orang tua harus seperti ini, Nak. Itu bagi saya benar, tapi ternyata bagi si anak salah. Maksudnya begini, setiap manusia itu nanti kan ada jalan rezekinya masing-masing. Ada alur kehidupannya masing-masing. Jadi nggak bisa kamu harus warna merah. Kamu harus warna hitam, nggak bisa. Kesalahan saya di situ, Mbak. Berarti sebenarnya ada evaluasi ya, Pak, dari Betul. diri, ada juga andil orang tua. Iya betul. Ya, yang Iya, menyebabkan anak ini kemudian bisa memilih narkoba dibandingkan keluarga saya. Ya, apakah bisa dikatakan seperti itu? Berapa persennya bisa, Ya. berapa persennya juga dari keluarga juga bisa, dari pergaulan juga bisa. Tapi yang dominan itu tadi, yang dari pergaulan tadi. Ya, Pak, ya. Kan nggak salah kalau misalnya saya kan, pendapat saya, Nak, kamu harus jadi begini, kamu harus seperti ini, biar kamu besok jadi seperti ini. Itu bagi saya pribadi kayaknya nggak salah. Tapi ternyata si anak itu merasa terbebani. Wah, aku nanti nggak bisa seperti apa yang orang tua harapkan. Aku nggak bisa seperti ini, kan jadinya dia berpikir keras bagaimana supaya ini larinya ke situ. Mungkin seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan anak ini mungkin saja dia merasa tidak bisa memenuhi harapan orang tua, ya. Jadi dia kecewa dan lari pada narkoba lewat pergaulannya. Iya, betul. Iya, Bisa juga seperti itu. Ya, memang kasus-kasus narkoba seperti ini untuk orang tua ya yang mengalami pasti menjadi pukulan ya, Pak. Betul. Tapi sekaligus juga menjadi pelajaran yang berharga. Iya, betul, Bu. Oke. Dan menurut Bapak sosok yang paling berperan untuk anak dalam pemulihan ini siapa kira-kira? Kalau sosok yang paling berperan sepertinya orang tua. Orang tua harus bisa merangkul karakter anak itu seperti apa. Setiap anak kan punya karakter dan pribadi masing-masing. Ada yang istilahnya belalo, ada yang istilahnya nggak usah disuruh udah tahu, ada yang harus tiap hari disaranin seperti ini, begitu. Jadi seperti itu. Ada yang harus diomongin terus tiap hari hal yang sama gitu ya, Pak? Iya. Sebagai orang tua harus menyadari dan memahami karakter anak masing-masing anak. Itu. Kalau sekarang komunikasinya dengan anak di panti bagaimana, Pak? Bagus. Sering kunjung ke sana? Ya, alhamdulillah dari panti rehabilitasi juga om-omnya, petugasnya yang direhab itu orangnya bagus-bagus, baik-baik. Jadi welcome lah setiap saat, monggo Bapak hadir ke sini, Pak. Kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, silakan Bapak hadir ke sini. Saya merehab anak Bapak kurang apa atau kurang bagaimana, silahkan Bapak sharing ke saya. Silahkan, dengan 24 jam bisa Bapak hadir ke sini, seperti itu. Oke, berarti juga dukungan dan peran orang-orang di panti ya, di sekitar juga bisa berperan untuk pemulihan. Iya, betul. Baik. Lalu kemudian ya setiap peristiwa gitu pasti ada hal yang masih bisa disyukuri, ya Pak. Iya. Mungkin kalau dari Bapak apa yang masih bisa disyukuri
lewat peristiwa ini? Adakah yang bisa dibagikan? Baik, saya bersyukur anak saya tertangkap. Kalau bersyukur ya Pak? Saya bersyukur alhamdulillah anak saya tertangkap. Soalnya kalau anak saya sampai nggak tertangkap, pertama yang dirugikan jiwa raganya, seperti yang saya katakan tadi, berlarut, dia kan semakin terjerumus. Betul. Saya bersyukur anak saya tertangkap. Saya bersyukur dari pihak berwajib juga bisa saya pinta untuk direhab saja. Bahkan sampai di kantor rehab, di lokasi rehab pun diantar sama bapak petugasnya. Bahkan dia beliau baik-baik, Pak, nyun ngapunten, kula saged nderekne nulung bapak dugi sementen gitu sama petugasnya, itu sangat baik. Jadi nggak ada respon ini tertekan gitu, nggak ada. Baik. Iya, syukurlah ya, berarti Bapak mensyukuri peristiwa tertangkapnya. Iya. Ya, istilahnya mungkin lebih baik ditangkap dan kemudian direhab Iya, dibandingkan harus kemudian keterusan memakai sampai kemudian terenggut jiwanya gitu ya. Iya, seperti itu. Betul sekali, ya. Ya, baik Pak. Lalu kemudian tanggapan Bapak ya, sebelum kita ke segmen selanjutnya, tanggapan Bapak mengenai pengguna narkoba ini, baiknya dihukum Pak, atau kira-kira seperti apa baiknya penanganan yang dilakukan untuk pengguna narkoba? Baik, saya terus terang kalau pengguna narkoba itu kalau langsung direhab itu sepertinya tidak memberi efek jera, Bu. Ini nanti sedikit-sedikit alasannya pengguna. Kita kan nggak tahu pengguna apa pengedarnya, kita kan nggak tahu. Tapi kalau langsung kita itu salah, ini maksudnya ke rehab aja, dia nggak jera. Soalnya saya kan juga dikasih edukasi sama panti rehabnya, sama rehabilitasinya. Kalau adiksi itu bukan adiksi itu penyakit yang harus disembuhkan, seperti itu, Bu. Penyakit yang harus kita kelola bagaimana baiknya gitu. Ya, saya memohon sama pihak berwajib itu ya semakin selektif, kita semakin gencar mengadakan perang benar sama narkoba. Benar ini merusak generasi muda itu, masuknya ke segala penjuru. Betul sekali, Bu. Jadi hati-hati, bahkan bisa menyusup sampai sekarang ke pondok pesantren udah ada. Bahkan ke lingkungan yang berbadan hukum pun sudah. Itu mafia narkoba sangat menakutkan sekali, Bu, merusak generasi kita. Demikian. Baik. Masih banyak mungkin yang bisa kita bicarakan ya, tapi saat ini kita akan menyaksikan ya video tentang narkoba yang akan disampaikan oleh pengurus panti rehabilitasi yang ada di Solo. Ada beberapa faktor yang bagaimana seseorang itu bisa terpengaruh oleh kecanduan kan gitu, oleh kecanduan zat, terutama dalam penanganan kita saat ini ya di rehabilitasi. Jadi faktor tersebut banyak. Usia muda juga mempengaruhi, karena usia muda ini kan rentan ya, biasanya tongkrongan, kawan-kawan, dia nongkrong dengan kawan-kawannya yang lain make, dia tidak make, itu seperti seolah-olah dia tidak normal. Yang normal tuh kalau saya ikut-ikut make dengan mereka, itu bisa dari faktor usia muda. Faktor trauma masa kecil, seperti mengalami bullying, terus kekerasan, ya, intimidasi dari keluarga, terlalu tertekan dengan otoriternya orang tua yang pengennya mengikuti apa peraturan, akhirnya anak defense mekanisme anak ini berontak kan gitu ya, dia berontak, bisa akhirnya larinya sekalian gelandang atau ketemu dengan kawan-kawan yang make, dia ikut make, mudah sekali
hal-hal seperti itu yang mudah. Terus depresi juga, yang saya tahu juga seperti hiperaktif. Anak yang hiperaktif memang dari kecil dia, kalau orang hiperaktif kan biasanya ada penanganan khusus dari psikiater. Dia akan dilakukan pengobatan gitu ya, pengobatan. Nanti beranjak dewasa pun dia mudah sekali untuk dapat menggunakan zat lainnya sebagai penenang dia gitu. Dari seseorang kecanduan ini mempengaruhi banyak, secara biologis, psikis, sama secara sosial gitu ya. Secara biologis sendiri kalau terdampak dalam dirinya seorang pecandu biasanya tergantung penggunaan zat gitu. Kalau seperti dia menggunakan sabu-sabu, dia secara biologis kan makan juga, ketika menggunakan dia makan tidak begitu doyan makan gitu ya. Terus kurangnya tidur. Orang nek kalau kurang tidur kan otomatis jaringan sel-sel otak yang tidak istirahat, akhirnya kan membuat dia bisa halusinasi, jatuhnya bahkan delusi, sensitif sekali dengan lingkungan gitu, pengaruhnya seperti itu. Secara psikisnya meluap-meluap, emosional yang meluap-meluap, mudah marah gitu, seperti itu. Efek jangka pendeknya ya make itu awal-awal seneng-seneng sih ya, kalau awalnya seneng-seneng, terus lambat laun kalau tahapnya sudah seneng-seneng tidak ada masalah, nanti dia mulai akan ada masalah. Mungkin dengan tanggung jawab pekerjaannya mulai tidak teratur, dia mulai mau berbohong gitu, seperti itu. Untuk mendapatkan barang tersebut gimana caranya agar saya dapat gitu ya, mungkin dengan membohongi keluarga. Terus akhirnya dampaknya juga ke sosial gitu. Kompleks bener ini penyakit adiksi ini. Dampak ke sosial ya, kepercayaan kan mulai satu persatu hilang. Hubungan pasangan pun bisa cerai, sampai jatuh ke perceraian karena ya seperti itu, karena perubahan perilaku yang memang benar-benar merubah sekali ya. Kalau orang sudah kecanduan tuh yang tidak suka nyuri pun bahkan bisa jadi nyuri kok gitu loh, karena hanya bagaimana dia yang dipikirkan, bagaimana saya mendapatkan, menggunakan kan gitu. Itu yang dipikirkan seorang pecandu seperti itu. Apabila anak ini menjadi penyalahguna, terpapar masalah kecanduan, ya segera saja tanyakan. Kan rehabilitasi sekarang juga banyak di daerah-daerah. Dia bisa konsultasi dulu kepada pihak rehabilitasi tersebut bagaimana untuk penanganan. Nanti tergantung orang tua ini mau bersedia enggak untuk mengintervensinya ke sini. Memang sih ya, kalau orang tua pasti stres yang lihat perilaku anak yang berubah gitu ya. Biasanya perilaku juga tampak di rumah itu ya mulai berbohong, mulai bikin resah gitu. Ya segeralah kalau keluarga pengen tahu, datang ke rehabilitasi terdekat, banyak kok sekarang kan, bisa tanya-tanya dahulu gitu bagaimana untuk penanganan anaknya. Kalau memang sudah tidak mampu, monggo kita nanti bisa lakukan screening, terus setelah itu kita assessment pantasnya anak ini treatmentnya rawat inap atau rawat jalan, seperti itu. Ya, setelah penyalahguna ini tadi, si subjeknya ini tadi, ketika dia bermasalah, kita lakukan asesmen. Dengan hasil asesmen itu tadi, kita buatkan treatment plan, rencana rawatan apa yang sesuai yang dibutuhkan oleh si penyalahguna ini tadi. Nah, di kita pakai ASI ya, Accurate Assessment Severity Index gitu ya, kalau singkatannya itu ya, ASI itu. Jadi di dalam ASI itu sendiri ada beberapa riwayat, atau ada riwayat pekerjaan, riwayat psikiatri, riwayat kesehatannya, riwayat keluarganya. Dari situlah kita nanti pertanyakan gitu, permasalahan-permasalahannya apa saja gitu. Dominan yang saya tanyain memang riwayat penyalahgunaan narkobanya sudah berapa lama dia pakai. Oh, ini sudah 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih dia pakai, menggunakan, dan frekuensi pemakaiannya sering gitu ya. Oh, berarti anak ini sudah lebih parah gitu. Terus dampaknya kemana? Kita lihat lagi ke sisi riwayat sosialnya, dia hubungan dengan keluarganya bagaimana, dia ada konflik, banyak konflik, terus hubungan dengan pasangannya, dengan keluarganya, seperti itu. Dan pekerjaannya kan nanti kan setiap per domainnya itu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu tergantung, nanti ada skalanya. Kalau mereka memang benar-benar tinggi,
kita bisa arahkan untuk rawat inap. Tapi kalau memang benar rendah, pemakaiannya masih jarang, terakhir pakai kapan, itu mungkin kita rawat jalan saja kan itu. Kalau ya sebagai orang tua itu sebagusnya lebih baik membuat suasana dalam keluarga yang lebih harmonis, tentunya ya tujuannya pasti ke situ. Cuman ya kembali kepada kepribadian dari keluarga juga orang tua gitu ya. Orang tua yang terlalu otoriter, yang terlalu keras, terlalu kekeh dengan peraturan yang dia buat sehingga anak tidak bebas. Kan anak ini nanti ketika dia beranjak dewasa kan kadang dia harus memilih. Jangan terlalu strict dengan anak-anaknya, kekerasan, terus pola cara mendidik anak jangan dengan kata-kata yang keras mungkin ya, karena itu memang tertanam dengan anak yang akan memberontak gitu. Pastilah ya orang, karena kebanyakan klien yang saya tangani juga seperti itu, yang masih muda-muda gitu. Mereka seringkali mendapatkan perilaku kasar dari orang tuanya juga ada, tapi ada semua sih, ada gitu. Ya, ya pesan saya untuk keluarga tentunya didik anak menurut ideal masing-masing keluarga. Yang pertama adalah untuk tidak terlalu membeda-bedakan anak. Terus untuk tidak berlaku keras kepada anak, kasar. Kalau keras kata-kata bisa ya, tapi kalau kasar itu kan menyakiti, memukul gitu. Buat keluarga harmonis, entah dengan agama, entah dengan cara apa yang bagi keluarga, agar supaya saling jaga kepercayaan di dalam keluarga pasti ya. Dalam hubungan itu penting sekali itu, karena kurangnya kepercayaan muncullah keirian ya, terus pikiran yang negatif seperti itu. Anak yang salah satu anak nanti jadi, aku kok tidak diperhatikan, anakku yang kakakku ini kok diperhatikan ya, iri muncul, dia berontak gitu. Terus orang tua nanti bingung kalau sudah seperti itu, anak kok perilaku seperti ini, padahal dia tidak melihat diri, bagaimana saya memperlakukan anak gitu. Ya penting juga untuk keluarga seperti itu. Baik, begitu ya edukasi tadi ya dari petugas panti rehabilitasi ya. Memang banyak hal ya yang menyebabkan seseorang itu tidak kenal dia masih muda, sudah tua, dan dari kalangan apapun ya. Sekarang kita banyak temukan kasus-kasus malah dari kalangan yang sudah berumur ya. Ada juga kalangan selebriti ya, yang lagi santer beberapa kasus kemarin yang menghebohkan gitu ya. Dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, jadi banyak sekali ya. Tidak peduli latar belakangnya ya, narkoba ini bisa menjerat siapapun ya. Dan baik Pak, kalau mau kita lanjutkan ya ngobrolnya. Iya Bu, siap. Seandainya bisa mengulang masa lalu, ya seandainya bisa keriset waktunya, ya Bapak bisa kembali di mana anak Bapak lahir, ya mengasuh dia dari kecil sampai remaja seperti itu. Apa yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk mencegah dia terjerat dengan narkoba? Baik, kalau waktu bisa diputar ulang, mungkin saya akan lebih memahami karakter anak saya. Kalau memang apa yang sudah saya katakan, sampaikan kepada dia itu kurang sesuai dengan kemauan dan kepribadian dia, ya saya nggak mungkin saya berpikir atau bertindak seperti yang setelah saya lakukan kemarin. Soalnya kalau saya itu dididik dari bapak saya itu ya seperti itu diarahkan, tapi ternyata untuk zaman sekarang itu didikan waktu saya kecil kita tanamkan ke didikan anak sekarang itu nggak jalan Bu. Sudah beda ya. Udah beda zaman. Gapnya ya. sudah Iya, jauh. Iya. Terus
Saya lebih ke soalnya kalau narkoba itu nggak kebanyakan nggak ini kok Bu, nggak melihat usia. Ini mas muda, ini udah tua gitu, nggak menang usia. Yang saya lakukan pokoknya sebagaimana anak saya bisa sejalan dengan saya, anak saya maunya seperti ini, asal jalannya lurus, saya siap begitu. Oke, saya begitu. Jadi kalau bisa diulang, saya akan rangkul anak saya akan mengiyakan kemauan dia asal itu baik buat kami sekeluarga begitu. Betul, luar biasa ya. Tidak semua orang tua itu bisa mengakui bahwa dia ada andil dalam kesalahan gitu yang dilakukan anaknya. Mungkin begitu, Bu. Dan mungkin ada perasaan, pikiran yang belum sempat terkatakan kepada anak, ya. Coba bayangkan kira-kira dia hadir di sini saat ini. Bapak yang sudah membesarkan dia, ya. Bapak yang sudah mengayomi, mendidik. Apa yang kira-kira akan Bapak sampaikan kepada anak Anda, Bapak? Ya, yang pasti yang namanya orang tua itu juga manusia, Bu. Nggak lepas dari salah dan khilaf mungkin. Kalau saya bisa berkata kepada anak saya juga memohon maaf, mungkin kata-kata bapak, kata-kata ibu yang kurang baik, cara mengasuh bapak, ibu ke anaknya kurang baik, mohon dimaafkan. Kami orang tua tidak bisa sepenuhnya memberikan apa yang anak harapkan. Jadi dalam acara saat ini sungguh-sungguh saya legowo memohon maaf kepada anak saya. Walaupun sepenuhnya bukan salah kami sebagai orang tua, tapi kalau memang ini yang harus saya akui. Demikian, Bu. Kami mohon juga pengertian dari anak saya bahwa ternyata jadi orang tua itu seperti ini. Kamu masih muda, belum bisa merasakan bagaimana susahnya jadi orang tua. Jadi kamu juga harus memahami bagaimana orang tua bersikap seperti itu kan, tentunya agar anak lebih baik sesuai yang diharapkan, seperti itu, Bu. Begitu, Bu. Perlu ada pemahaman ya. Makanya komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Ya. Lalu ini kan bentar lagi ya Pak selesai rehabilitasinya ya. Ya. Yang akan Bapak lakukan pertama kali setelah anak pulang ke rumah apa kira-kira Pak? Untuk realnya saat ini anak saya bahkan bisa pulang pergi, Bu. Oh bisa, Iya. rawat jalan berarti ya? Iya, rawat jalan. Oke. Apa yang ingin diubah? Pola apa kalau dia sudah benar-benar dinyatakan pulih dari narkoba? Baik. Yang saya rubah tentu saja pola pikir dan pola hidup. Pola pikir saya rubah dalam tindakan saya keseharian. Anak saya itu secara alami pelan-pelan, nggak kalau langsung instan gitu sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Iya, tidak mungkin, harus pelan-pelan nanti juga untuk mencapai normal itu sepertinya juga tidak mungkin, Bu. Kalau saraf atau sel otak yang sudah terkena narkoba itu kan seperti kita patah, seperti kertas yang sudah sobek, nggak mungkin bisa pulih 100%. Jadi saya juga harus memahami seperti itu. Anak saya juga bilang, kalau nyebutnya kan babe gitu, B, saya juga pengen keluar ke jerat narkoba, tapi nggak tahu caranya, katanya. Dia nggak tahu caranya. Yo, kamu jangan ikuti, kalau ada yang nawarin kamu tolak. Iya, saya maksa seperti itu, tapi saya nggak punya keberanian untuk itu, nggak punya kemampuan untuk itu. Ya akhirnya mungkin itu tugas dari rehabilitasi, mungkin dikasih pemahaman seperti apa, edukasi seperti apa, gitu, Bu. Betul. Baik, mungkin untuk
Yang terakhir ya, pesan Bapak sebagai orang tua, ya, pesan Bapak kepada sesama orang tua, ya, supaya anaknya tidak terjerat narkoba, lalu pesan kepada anak muda, ya, untuk menjauhi narkoba, dan pesan kepada masyarakat luas yang mungkin nanti akan menonton acara ini. Baik, kalau pesan untuk orang tua seperti yang saya katakan tadi Bu, mungkin lebih berhati-hati dan lebih waspada. Dalam waspada ini berarti luas Bu, bukan hanya pergaulan, bukan hanya kebutuhan yang diharapkan, tapi harus waspada dalam hal segalanya. Lingkungan juga seperti itu. Terus untuk kaula muda, saya berpesan jangan sekali-kali mencoba. Jangan sekali-kali menyentuh. Jangan sekali-kali ingin tahu. Sekali ingin tahu, sekali Anda mencoba, kalau Anda terjangkit penyakit adiksi, pasti dia akan mengulang seperti itu. Itu pasti. Entah bagaimana caranya, dia akan mengulang. Kayak kecanduan seperti itu, ketagihan seperti itu. Wah, ternyata ya, seperti ini enak rasanya, seperti ini stamina saya jadi kuat, seperti itu kan. Pokoknya jangan sampai mengenal atau mencoba-coba soal narkoba. Ngeri sekali. Saya nggak bisa ungkapkan di sini bagaimana rasanya itu jadi korban narkoba, dari keluarga sampai dari anak sekali. Terus tadi ke masyarakat umum ya. Ke masyarakat umum, mari kita bersama-sama lawan narkoba. Perang narkoba. Jangan takut, jangan sungkan. Misalnya kita tahu, kita lewat terus ada yang misalnya di gelap-gelapan, dia ada kayak transaksi. Jangan kita takut-takut atau sungkan-sungkan, kita lapor. Kita lapor juga nanti sama petugasnya juga dijaga privasi kita, juga keamanan kita sepertinya. Pak, di sana sepertinya ada transaksi, di sana sepertinya ada pesta seperti itu. Kita lawan. Jadi kan sekarang ini mafia narkoba kan lihai-lihai sekali Bu. Kita mengendarkan narkoba, jadi masyarakat luas harus benar-benar jeli. Ada kemarin kan di tangki kendaraan mobil juga kan dibuat seperti itu. Cara, ya? Iya, ada banyak cara itu. Iya. Kita lawan narkoba bersama-sama gitu. Baik, saya akan menyimpulkan ya pembicaraan atau obrolan kita ya pada saat ini. Jadi memang yang namanya narkoba itu bukan hal yang memalukan tapi membahayakan ya. Tadi saya pinjamkan Betul sekali. Ya. Mengerikan efeknya. Mengerikan, iya. Ya. Sehingga harus benar-benar dihindari ya, jangan dicoba sama sekali ya, karena itu kalau sudah dicoba sekali bisa efeknya jangka panjang, dan pastinya efek dari narkoba itu tidak baik ya, tapi merusak ya. Merusak tidak hanya merusak fisik ya, tadi dikatakan otaknya rusak, cara berpikirnya rusak ya, tapi juga emosional, mentalnya itu rusak, spiritualnya juga, apalagi hubungan dengan keluarga ya, itu pasti rusak ya. Dan selalu ada alasan bagi para pengguna ya itu untuk menggunakan narkoba. Ya, alasannya bisa macam-macam tadi, bisa karena alasan keluarga saya rusak kok, di keluarga saya tidak bisa punya teman untuk mencurahkan apa yang saya rasakan ya, atau bisa juga karena pergaulan. Ya, bisa juga karena kalau di drama tadi karena pengaruh teman ya. Bisa juga karena gaya hidup, ikut-ikutan, kayaknya yang pakai narkoba itu keren gitu ya. Jadi coba pakai, atau tuntutan pekerjaan yang harus membuat on terus ya, jadi pakai narkoba ya. Tapi selalu ingat bahwa narkoba bukanlah jawaban atas masalah kita. Ya. Perlu kita kembangkan rasa tahu ya, menyelesaikan masalah
Ya, masalah itu dihadapi, bukan kemudian lari ke narkoba gitu. Narkoba tidak bisa menjawab sama sekali permasalahan kita. Ya. Dan keluarga itu sebenarnya menjadi faktor utama. Ya, faktor yang akan sangat mempengaruhi ya, Pak. Mempengaruhi seseorang itu akan pakai narkoba. Narkoba ya bisa mencegah seseorang, ya seorang anak untuk menggunakan narkoba. Tapi untuk pengguna, ya peran keluarga itu sangat penting untuk pemulihan. Ya, jadi dukungan, ya rasa hangat, ya penerimaan dari keluarga itu sangat penting. Ya baik, ya untuk mencegah seseorang menggunakan narkoba maupun untuk sangat membantu proses pemulihan dari para pengguna narkoba. Ya, Betul. Sehingga hal ini yang perlu diperhatikan ya. Narkoba itu bisa dicegah mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Iya. Ya. Dan ketika kita menemukan ya seperti kata Bapak tadi, ketika kita melihat atau kita tahu ada orang yang menggunakan narkoba, kita jangan diam. Ya, peran kita sebagai masyarakat itu untuk melaporkan misalnya ya dan ikut mendukung ya orang yang sudah terjerat narkoba. Jangan kita nyinyirin ya, tapi kita bantu untuk pemulihan ya dengan cara-cara yang bisa dilakukan ya. Pemulihan apapun itu, peran masyarakat itu sangat penting ya. Semoga dengan acara ini ya bisa menjadi edukasi buat masyarakat luas ya tentang bahaya narkoba, dampaknya seperti apa, dan mencegah bangsa ya Indonesia untuk semakin banyak terjerat ya. Semoga dengan acara ini ya kita terbebas ya, kita dapat pengetahuan baru agar kita menjadi bangsa yang bebas dari narkoba ya. Demikian ya, terima kasih. Yang melepas rembulan dari gugusan kurma, ialah syair-syair kois pada kekasih, menelusup ke palung gua jauh, berdesir menyisir cahaya, kemudian turun menuju Jabal Al-Akhdar, lalu berenang ke hilir Nil, menemukan laut, dan dengan angin dari Persia bertolak ke Andalusia. Rembulan dari gugusan kurma, ialah syair-syair kois pada
berdesi menelusur ke palung-palung gua jauh berdesi menyisir cahaya kemudian turun menuju Jabal Al-Akhdar lalu berenang ke hilir Nil menemukan laut dan dengan angin dari Persia bertolak ke Andalusia. Menelusur ke palung-palung gua jauh berdesir menyisir cahaya kemudian turun menuju Jabal Al-Akhdar lalu berenang ke hilir Nil menemukan laut dan dengan angin dari Persia bertolak ke Andalusia. Kenangan aku karo kowe wis pisah. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Tuh, hand sanitizer-nya mana? Carlos. Mau lagi? Bohongan aja. Ya bohongan. Tadang, oke aman. Bohongan aja juga. Ini Karendi datang. Oke, ini Tian sama Yusuf sebagai apa di sini? Saya sebagai si
konsumsi dan konsumsi. Oke. Menghitung deh. Satu, Kita banyak sat- story ya. satu kata buat Menper di tahun 2021 ini. Seru banget. Keren. Keren, banyak masalah tapi akhirnya jadi. Tertuntaskan masalahnya. Oke, thank you. Thank you. Ya ya. Nanti Kak, siapa yang makan lagi? Gak boleh deh, biar makin terjerat. Makin tersiksa. Itu dia. Yuk, yuk. Tidak mau mempublikasikan acara ini ke media sosial apapun. Selanjutnya untuk alur Mas. Untuk teman Burimba. Anjay. Anjay.